Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiana dengan NIM 210705082. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai denial of service. Langsung saja kita masuki materi. Yang pertama yaitu pengertian denial of service. Dalam komputasi, sebuah serangan denial of service atau serangan DOS atau serangan penolakan layanan adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Serangan DOS atau DDoS dapat dianalogikan dengan sekelompok orang yang memenuhi pintu masuk toko, sehingga menyulitkan pelanggan yang sah untuk masuk sehingga mengganggu perdagangan. Pelaku kriminal serangan DOS sering menargetkan situs atau layanan yang dihosting di server web profil tinggi seperti bank atau gateway pembayaran kartu kredit. Selanjutnya yaitu fungsi denial of service. Fungsi utama denial of service adalah mengganggu fungsi normal situs web atau jaringan dan mengganggu lalu lintas yang sah. Hal ini dapat mengakibatkan shutdown total dari sistem yang terpengaruh atau dapat menyebabkannya beroperasi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, membuat sistem tidak dapat digunakan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu jenis serangan denial of service. Yang pertama ada penolakan layanan secara terdistribusi. Serangan penolakan layanan secara terdistribusi terjadi ketika beberapa sistem membanjiri bandwidth atau sumber daya seperti yang ditargetkan. Biasanya satu atau lebih server web. Serangan DDoS menggunakan lebih dari satu alamat IP atau mesin unik, seringkali dari ribuan host yang terinfeksi malware. Serangan penolakan layanan terdistribusi biasanya melibatkan lebih dari sekitar 3 sampai 5 node pada jaringan yang berbeda. Node yang lebih sedikit mungkin memenuhi syarat sebagai serangan DOS, tetapi bukan merupakan serangan DDoS. Skala serangan DDoS terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, melebihi 1 terabit per detik. Beberapa contoh umum serangan DDoS adalah UDP flooding, SYN flooding, dan amplifikasi DNS. Nah, ini merupakan contoh percobaan serangan denial of service yang dilakukan terhadap sebuah host dengan sistem operasi Windows Server pada 2003 Serpipage 2. Jenis yang kedua ada serangan yoyo. Sebuah serangan yoyo adalah jenis DOS atau DDoS khusus yang ditunjukkan untuk aplikasi yang dihosting di cloud yang menggunakan auto-scaling. Penyerang menghasilkan sebuah banjir lalu lintas hingga layanan yang dihosting di awan berskala keluar untuk menangani peningkatan lalu lintas. Kemudian menghentikan serangan, meningkatkan korban dengan sumber daya yang terlalu banyak. Saat korban menurunkan skala, serangan berlanjut menyebabkan skala sumber daya meningkat kembali. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas layanan selama periode. Peningkatan dan penurunan dan pengurasan finansial pada sumber daya selama periode penyediaan berlebih, sementara beroperasi dengan biaya yang lebih rendah untuk penyerang dibanding dengan serangan DDoS biasa, karena hanya perlu menghasilkan lalu lintas untuk sebagian dari periode serangan. Nah, ini merupakan diagram serangan DDoS stage hierarchy. Yang ketiga yaitu jenis serangan lapisan aplikasi. Sebuah serangan DDoS lapisan aplikasi terkadang bisa disebut sebagai lapisan 7 serangan DDoS, yaitu bentuk serangan DDoS di mana penyerang menargetkan proses lapisan aplikasi. Serangan tersebut terlalu banyak melatih fungsi atau fitur tertentu dari situs web dengan tujuan untuk menonaktifkan fungsi atau fitur tersebut. Serangan DDoS lapisan aplikasi dilakukan terutama untuk tujuan tertentu yang ditargetkan, termasuk mengganggu transaksi dan akses ke database. Ini membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit daripada serangan lapisan jaringan tetapi sering menyertai mereka. Sebuah serangan dapat disamarkan agar terlihat seperti lalu lintas yang sah.
kecuali serangan tersebut menargetkan paket atau fungsi aplikasi tertentu. Serangan pada lapisan aplikasi dapat mengganggu layanan seperti pengambilan informasi atau fungsi pencarian di situs web. Selanjutnya yaitu ada cara kerja dan contoh denial. Yang pertama yaitu ada cara kerja denial of service. Serangan denial of service bekerja dengan membanjiri sistem yang ditargetkan dengan lalu lintas atau permintaan. Mereka dapat dieksekusi melalui berbagai cara termasuk botnet, komputer yang terinfeksi, atau lalu lintas yang dihasilkan oleh alat yang sah. Serangan ini seringkali menggunakan volume lalu lintas yang tinggi untuk mempersulit server membedakan antara permintaan yang sah dan yang berbahaya. Selanjutnya yaitu ada contoh denial of service. Contoh serangan denial of service adalah serangan botnet Mirai pada tahun 2016. Peretas menggunakan botnet perangkat Internet of Things atau IoT untuk membanjiri penyedia DNS dengan lalu lintas, menyebabkan situs web seperti Twitter, Netflix, dan Reddit menjadi tidak tersedia untuk beberapa waktu atau jam. Selanjutnya ada alat dan teknik yang dapat digunakan selama serangan DDoS. Denial of Service. Yang pertama ada botnet. Botnet adalah jaringan perangkat yang disusupi yang dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk meluncurkan serangan DDoS. Yang kedua ada ping flood. Seorang penyerang mengirimkan paket ICMP dalam jumlah yang sangat banyak ke sistem korban yang menyebabkannya macet. Yang kedua ada SYN flood. Penyerang mengirimkan sejumlah besar permintaan SYN ke sistem korban, tetapi mereka tidak menanggapi balasan SYN ACK, sehingga melemahkan kemampuan target untuk memproses lalu lintas yang sah. Yang keempat yaitu serangan smurf. Penyerang mengirimkan sejumlah besar paket ICMP ke alamat siaran IP yang dapat menyebabkan jaringan macet. Yang kelima yaitu serangan slow loris. Penyerang mengirimkan sejumlah kecil permintaan HTTP lambat ke server, sehingga menjaga koneksi HTTP tetap terbuka untuk waktu yang lama. Yang keenam yaitu serangan amplifikasi. Penyerang mengirimkan permintaan ke server yang dapat diakses publik yang akan merespon dengan volume data yang lebih besar kembali ke korban, membanjiri target dengan lalu lintas. Catatan pentingnya yaitu bahwa ini adalah kegiatan yang ilegal dan tidak boleh dicoba ya. Sebaliknya, orang harus fokus pada peretasan etis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan jaringan guna mencegah jenis serangan ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan dari denial of service adalah jenis serangan dunia maya yang bertujuan untuk membuat jaringan atau situs web tidak tersedia bagi pengguna dengan membanjirinya dengan lalu lintas atau jenis permintaan lainnya. Dengan kata sederhana, itu adalah tindakan jahat yang membuat sistem atau jaringan tidak dapat diakses oleh pengguna yang dituju. Denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Kegiatan serangan penolakan layanan ini adalah ilegal dan tidak boleh dicoba ya. Selainnya, orang harus fokus pada peretasan etis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengamankan jaringan guna mencegah jenis serangan ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi yaitu denial of service. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.